Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah selesai ayat yang ke-84 sampai ini. Bisa ini. Kalau tidak salah berarti betul. Sekarang ayat ke-87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad, dan sungguh benar-benar ataina, kami datangkan atau kami berikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, sebuah kitab. Sungguh benar-benar kami datangkan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yakni Taurat. Wa qaffayna, dan kami iringi min ba'dihi, jadi setelah Nabi Musa, bir-rusul, dengan beberapa rasul. Artinya dari setelah Nabi Musa itu ada beberapa rasul yang mengiringinya. Wa atayna, dan kami berikan Isa kepada Nabi Isa ibn Maryam, yaitu putra Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia bi ruhil qudus, dengan roh kudus. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap kali telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima, dengan membawa sesuatu la tahwa anfusukum, yang diri-diri kalian tidak menginginkannya, lalu kemudian istakbartum, kalian menyombongkan diri. Fafariqan, maka ada segolongan di antara para rasul itu kadzabtum, yang kalian dustakan. Wa fariqan, dan ada segolongan dari rasul itu taqtulun, yang kalian bunuh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rentang jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu begitu panjang. Maka kemudian setelah Allah menyempurnakan nubuat Nabi Musa alaihissalam, kenabiannya sudah paripurna, sudah selesai, di mana perjalanan Nabi Musa itu capek. Perjalanan Nabi Musa dari Mesir
lalu kemudian pergi ke apa namanya, ke apa itu? Jadi ke Madian itu menuju ke Jazirah Arab dekat Arab Saudi. Lalu kemudian setelah itu untuk menjumpai Nabi Syuaib, lalu kemudian menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Setelah itu kemudian pergi ke Mesir untuk menjalankan tugasnya, karena Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi ketika melintasi sebuah lembah namanya Tua. Lalu kemudian setelah itu menjalankan misinya untuk berdakwah menuju kepada Fir'aun yang ada di Mesir. Setelah itu kemudian Nabi Musa, setelah itu kemudian akhirnya Fir'aun dengan bala tentaranya hendak mengejar Nabi Musa, dan akhirnya kemudian Nabi Musa lari dan kemudian menyeberangi lautan menuju ke Israel atau ke Palestina itu, ke Palestina. Jadi perjalanan Nabi Musa itu begitu panjang. Jadi melintasi benua, bukan Surabaya Sidoarjo. Perjalanan dakwahnya itu luar biasa. Lalu kemudian setelah Nabi Musa itu kemudian kata Allah, wa qaffayna min ba'dihi lirrusul. Kami iringi setelah Nabi Musa itu dengan beberapa rasul. Di antara yang mengiringi Nabi yang hadir setelah Nabi Musa itu adalah ini. Jadi kalau bapak-bapak apal ini, ada dulu kitab namanya Aqidatul Awam, ya. Itu ada susunan ini. Adamu Idris Nuhul Huduma Salih wa Ibrahim kullu muttaba Lutul wa Ismail Ishaqun kata Yaqub Yusuf wa Ayyub ukhtada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman taba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Jadi gitu. Apa itu? Dulu di zaman kelas 5 SD itu hafal gitu. Harus hafal itu. Jadi sampai pamannya Nabi, bibinya Nabi itu, Masya Allah. Hafal pakai nyanyian gini nih. Hamzah du'amu wa Abbasu kada ammatu Safiyatun dhatu khbida. Hafal itu. Dan alhamdulillah masih nyata. Jadi kembali lagi urutan-urutan Nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, kemudian Musa, kemudian Harun. Nah, yang mengiringi Nabi Musa itu kebetulan Nabi Harun itu bersamaan dengan Nabi Musa. Hidupnya Nabi Musa itu waktu itu yang sejaman dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib di Madian, wa ila Madian akhahum Syuaiba, ya. Dan wa ila Madian, dan kepada negeri Madian diutus oleh Allah saudara mereka namanya Syuaiba, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu merupakan buyut daripada cucu daripada Madian. Sedang Madian itu adalah anak daripada Nabi Ibrahim dari istrinya yang ketiga. Terus ini sama tak beritahu supaya apa? Sama nanti kalau ditanya istrinya Nabi Ibrahim itu nggak bilang 2. Istrinya Nabi Ibrahim berapa? 4. Ya, kalau di Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan 4. Setelah Sarah, kemudian Hajar, kemudian yang ketiga itu Qanturah,
Kemudian yang keempat itu adalah Hajun binti Amin. Nah, anaknya Nabi Ibrahim itu dari Qanturah itu punya anak 6. Anak yang pertama adalah Madian. Sedang dari Hajun binti Amin itu adalah anaknya 5. Sehingga semuanya anaknya Nabi Ibrahim itu adalah 13. Luar biasa. Nah, kemudian yang mengiringi Nabi Musa itu ada Harun. Atau setelah Nabi Harun itu adalah Ilyasa. Kemudian Dzulkifli, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Nah, Harun dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Yahya ini adalah semuanya menggunakan kitab Taurat. Amin. Jadi semuanya menggunakan kitab Taurat, termasuk Nabi Daud ini ada tambahan apa? Yaitu Zabur. Zabur itu apa? Zabur itu Mizmar. Mizmar itu apa? Kalau dalam sebuah Alkitab itu adalah kidung-kidung. Kidung-kidung itu Mazmur. Karena Nabi Daud itu suaranya indah, maka kemudian kitab Zabur itu penuh dengan kidung-kidung. Nah, para jemaah sekalian, inilah para nabi atau para rasul yang mengiringi setelah Nabi Musa tiada. Ini yang wajib, yang nggak wajib berbuahnya. Nah, para jemaah sekalian, baru kemudian Allah katakan tadi itu, wa ataina Isa bin Maryam, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam, yaitu apa? Al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran Nabi Isa itu kayak apa? Nanti kemudian kita periksa di dalam Al-Quran apa aja, atau mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba kalau kita lihat, jadi mukjizat Nabi Musa. Yaitu di dalam surah Al-Imran ayat ke-49. Ya, mulai 46 ya. 46 ya, supaya lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Jadi mukjizat Nabi Musa, bukti-bukti bahwa dia adalah seorang nabi adalah wa yukallimun nas, dia bisa berbicara kepada manusia fil mahdi, di waktu dia tersebut itu dalam buayan ibunya, wakahlan, dan di waktu dewasa. Dari mulai di gendongan ini Nabi Musa itu sudah, Nabi Isa itu adalah sudah bisa berbicara. Dan ada beberapa manusia yang dikasih oleh Allah bisa berbicara saat kecil. Tetapi bedanya Nabi Isa itu adalah terus bisa bicaranya, sedang yang lain itu adalah cuma sekejap setelah itu selesai. Nabi Isa itu adalah bisa berbicara terus. Di antara lain itu adalah seorang anak laki-laki di zamannya Juraij, ya Bani Israel. Jadi ketika Juraij itu dituduh orang yang melakukan zina, ya, sedang dia itu adalah orang yang soleh, lalu kemudian perempuan yang mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina dengan Juraij itu kemudian hamil. Setelah itu sampai melahirkan, maka kemudian Juraij itu kemudian dihadapkan ke pengadilan, dan kemudian Juraij itu meminta mana bayi yang dimaksud itu. Setelah itu kemudian bayinya
diarahkan kepada Julat, dan kemudian bayi itu ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Maka kemudian si bayi ini mengatakan, bapakku itu adalah yaitu Arul Ghanam, yaitu orang yang apa? Yang mengembala kambing. Bapakku sing aran wedhus. Lho duduk aku, bukan. Paham ya? Jadi ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya yang bernama Julat itu. Lalu kemudian apa? Lalu di antara lain adalah bayi di zaman di zaman Fir'aun itu, di mana ada seorang yang tukang sisir, masyitoh, ya. Miskun itu artinya sisir, masyitoh itu adalah perempuan tukang sisir. Ketika kemudian disiksa oleh Fir'aun, dimasukkan ke tungku, lalu kemudian ibunya ini mau apa? Jadi mau anggang-anggang begini, tapi anaknya itu kemudian mengatakan, wahai ibu jangan takut, ya. Ngomong ini bayi ini. Lalu kemudian bayi di zaman Nabi Yusuf, ketika kemudian Yusuf itu berhadapan dengan kasus dia tersebut itu dituduh melakukan pelecehan kepada Zulaikha, maka kemudian ada seorang bayi di kalangan kerajaan tersebut mengatakan, lihat dulu, kalau sekiranya baju yang koyak itu adalah baju yang bagian depan, berarti Yusuf itu yang depan gitu ya. Jadi kalau yang depan berarti Yusuf itu yang apa? Ya. Lalu kemudian Zulaikha, tapi kalau baju Zulaikha bagian belakang itu yang koyak, berarti Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Setelah dilihat ternyata baju bagian belakang ternyata yang koyak itu bajunya Yusuf bagian belakang, berarti itu adalah Zulaikha yang salah, yang agresif. Yang ngomong itu apa? Bayi. Sehingga kemudian dipercaya oleh pengadilan itu, karena bayi nggak mungkin dosa. Tapi setelah itu nggak bisa ngomong lagi. Beda dengan Nabi Isa, wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla, ia bisa berbicara dengan manusia bil mahdi semenjak dalam ayunan, wa kahla dan di waktu remaja atau dewasa, wa minas sholihin dan dia termasuk orang yang saleh. Lalu kemudian mukjizat Nabi Musa itu Isa adalah mulai 48 lagi, tambah 48. Wa yu'allimuhul kitab, dan dia Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, sebuah kitab, wal hikmah dan hikmah, wal Taurat dan Taurat, wal Injil dan Injil. Jadi Nabi Isa tidak hanya sekedar dikasih oleh Allah Injil atau faham Injil, tapi Nabi Isa dikasih oleh Allah untuk memahami Taurat. Itu luar biasa itu. Lalu kemudian apa? Ayat yang ke-49, wa rasulan, dan dia menjadi seorang rasul ila Bani Israel, yang ditujukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan seluruh manusia. Jadi aku ini adalah diutus untuk domba-domba Israel yang sesat. Jadi Nabi Isa itu untuk domba-domba Israel yang sesat. Itu bukan yang lainnya. Jadi untuk Bani Israel, bukan Bani yang lainnya. Lalu kemudian anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku qad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, bi ayatin, dengan membawa mukjizat, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa mukjizat atau bukti kenabian Nabi Isa itu? Anni akhluqu lakum minat tin, sesungguhnya aku membuat lakum untuk kalian minat ini, dari tanah, kahai atil toir, seperti bentuk burung, jadi lepuk ya, tanah liat itu kemudian dibentuk
jadi kayak burung, kayak kecil-kecilan saya dulu. Bahkan dulu ada alat siulan itu dari tanah liat yang bentuk burung kayak gitu ya. Itu sing zaman-zaman itu pasti tahu itu. Cuman orang Islam ini berat itu kan. Lalu kemudian Nabi Isa ini begitu membentuk tanah liat berbentuk burung, lalu kemudian fa'anfukhu fihi, lalu kemudian ditiup. Setelah itu fayakunu qayyilan, maka jadilah tanah liat yang berbentuk burung itu qayyilan, sesuatu yang terbang biidznillahi, dengan izin Allah. Jadi setiap Allah memberikan izin, Nabi Isa ketika kemudian membuat burung-burungan tadi dengan izin Allah terbang. Tapi kalau Allah tidak mengizini, ya terbang. Jadi Nabi Isa itu adalah bukan sakti dengan sendirinya, tetapi dikasih oleh Allah izin untuk bisa membuat burung dari tanah liat lalu bisa terbang. Dan burung yang terbang tadi itu adalah burung yang sempurna. Burung yang sempurna. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan bahwa burung itu adalah burung yang punya gigi. Burung yang punya gigi. Dan burung itu punya payudara. Dan burung ini adalah bisa menstruasi. Ayo. Kira-kira burung apa ini? Lalu kemudian burung ini sayapnya menyatu. Burung yang dimaksud itu adalah kelelawar. Paham ya? Kelelawar itu dari mulai sayapnya beda dengan burung yang lain. Kelelawar itu punya payudara, kelelawar itu punya gigi, dan kelelawar itu yang perempuan yang betina bisa menstruasi. Loh, jadi bukan sekedar ibu, tapi kelelawar nggak pakai softtek gitu aja. Itu. Ya, karena nggak kelulusan kalau waktu begitu itu. Apa itu kelulusan? Wa ma'adraka ma kelulusan. Al-kulusu wa al-kelayapanu. Kelayapan ya. Para jemaah sekalian, lalu kemudian apa? Wa ubri'ul akmaha, dan aku dikasih oleh Allah bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil. Orang yang buta wis gak bisa melihat sama sekali. Lalu kemudian dengan izin Allah, orang itu kemudian bisa melihat. Para jamaah, saya itu lupa, saya nggak membaca ini orang mana. Jadi dengan ruqyah yang dilakukan ini, ada orang yang buta, tetapi butanya itu tidak semenjak kecil. Orang ini pernah melihat, lalu kemudian jadi buta. Entah itu karena zat bulannya atau apa. Lalu kemudian diruqyah. Ketika diruqyah, alhamdulillah orang ini bisa melihat. Orang yang tadinya bisu bukan dari kecil. Lalu kemudian setelah itu ada yang dari kecil juga. Kemudian diruqyah dan alhamdulillah sembuh. Nah, Nabi Isa ini adalah orang yang buta dari bayi, lalu kemudian dengan izin Allah bisa sembuh. Maka dulu ada seorang tokoh Islam karena dia penglihatannya terganggu, lalu kemudian terinspirasi. Ada gereja yang menawari itu untuk kemudian diobati. Ternyata enggak, malah bisa melihat, malah tambah nonton. Orang bisa melihat malah tambah ditonton teman. Tahu kan sudah ya. Yang berikutnya adalah wal abrasa. Wal abrasa itu adalah penyakit lepra itu ya. Maka kemudian ada doa yang terkait dengan corona kemarin ya. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Baras itu abras.
wal jununi wal juda wa min sayyi'il asqam. Nah ini doanya. Dan Nabi Isa itu orang yang penyakit lepra, kala itu ketabiban manapun tidak mampu untuk menyelesaikan, dan kemudian dengan izin Allah orang yang kena penyakit lepra ini selesai. Kalau sekarang itu sudah banyak sekali medis-medis yang sudah bisa menyelesaikan lepra dengan izin Allah. Yang berikutnya adalah wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Luar biasa itu. Wa unabbiukum bima ta'kulun, dan aku bisa menjelaskan kepada kalian bima ta'kulun, terhadap apa yang kalian makan itu. Jadi orang itu punya makan. Nabi Isa itu tahu kue mari mangan apa, iku mangan apa. Ngerti Nabi Isa itu. Lalu kemudian wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah kalian, makanan apa saja yang kalian simpan di rumah kalian, Nabi Isa tahu. Jadi setan itu ndelikne daging waktu korban buaya, jadinya nggak bawa daging dibanding lewat anaknya. Gon boleh. Anak Nabi Isa itu gak wani. Nabi Isa ngerti, kue bawa apa mau lewat anaknya. Ya, jadi Nabi Isa itu tahu dengan izin Allah. Itu semuanya kata Allah, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, merupakan suatu bukti bagi kalian jika kalian itu beriman kepada Nabi Isa. Ini diantara bukti-bukti kerasulan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga kemudian ada yang kemudian kelewat batas, orang menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kafir orang yang menganggap begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kemudian kami perkuat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia bi ruhil qudus, dengan Roh Kudus. Saya ceritanya begini. Jadi Nabi Isa itu luar biasa, ibunya adalah Maryam. Maryam itu adalah seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya semenjak kecil itu dalam asuhan pamannya, yaitu Nabi Zakaria, selaku seorang nabi, selaku seorang rasul yang kala itu adalah menjadi imam, yaitu di Baitul Maqdis. Dan kemudian Maryam ini ketika kecil itu kemudian karena memang ibunya, siapa ibunya Maryam itu? Halo? Hana. Jadi Hana. Jadi kemudian bapaknya Maryam, ya Pak Hana juga saya, yaitu Imran. Nah kala itu ibunya itu bernadar, aku bernadar ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernadar bahwa bayi yang ada janin yang ada dalam perutku nanti kalau sudah lahir, sudah besar, aku bernadar untuk kemudian dia supaya berbakti menjadi khadimul maqdis, yaitu menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Maka ternyata yang lahir itu bukan laki-laki, ternyata perempuan. Ya tetap aja. Jadi janjinya tadi itu, nadarnya itu adalah ditunaikan oleh si Hana dan Imran itu. Kala itu adalah Imran sudah meninggal dunia, maka kemudian hak asuhnya diserahkan kepada orang yang memenangi sayembara. Sayembara, jadi ada sayembara itu melemparkan melemparkan aklam itu pena. Jadi kalau sekiranya pena
lemparkan di sungai yang deras itu nggak hilang, nggak hanyut, maka dialah yang kemudian memenangkan sayembara itu. Ternyata sayembara dimenangkan oleh Nabi Zakaria, seorang nabi. Lalu kemudian dialah yang kemudian mengasuh Maryam itu. Setelah itu Maryam diasuh, diletakkan di mihrab Baitul Maqdis itu, dan kemudian seiring pertumbuhannya nabatan hasanah, pertumbuhannya baik, kemudian setiap kali waktunya makan, dan kemudian selalu ada rezeki berupa buah-buahan, dan kemudian si Nabi Zakaria mencurigai, ini tekan gini dari mana? Maka kemudian dijawab, ini adalah min fadli Rabbi, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian sampai terjadi peristiwa Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril, memberitahu bahwa nanti kamu akan punya anak. Oh, ini luar biasa ini. Lalu kemudian Maryam itu ketika dikatakan bahwa nanti kamu akan punya anak, ya apa caranya aku punya anak? Lawang nggak tahu anak laki-laki, anak aja nggak pernah. Ya, mana gandengan, nggak pernah. Ya apa caranya punya anak itu? Dan ini ternyata ini diterangkan oleh Allah di kelanjutan ayat tadi, ayat ke-47. Qalat, begitu diberitahu begitu oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu disebut Ruhul Kudus, Ruhul Kudus, the Holy Spirit, roh yang suci. Maka kemudian Maryam itu mengatakan begini, Rabbi ya Tuhanku, anna yakunu li walad. Ya Tuhanku, bagaimana aku ini punya anak? Walam yamsasni bashar, sedang tidak ada manusia yang menyentuh aku, tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Maka kemudian berkatalah Jibril itu, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah itu menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan idza qada amran, apabila Allah memutuskan suatu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah cukup menyatakan kun, jadi sira fayakun, maka jadi. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kemudian Maryam itu kemudian ketika dia nah ini buktinya bahwa Maryam tadi itu didatangi malaikat Jibril. Jibril itu datang berupa seorang laki-laki yang sempurna, ganteng, Bu. Coba ketika Jibril ini mendatangi mendatangi Maryam itu begini, yes, sini dong, godain aku, nggak begitu. Kalau anak sekarang, oh itu, walaupun tua-tua, kalau mendatangi anak cantik, halo, yang putih itu lah jenggotnya kok loh. Tapi begitu kedatangan anak cantik, tolak aman. Nah, sopo-sopo, padahal lu sama CCTV. Nah, ada Pak Sugeng di sini. Ya, Pak Sugeng itu masih muda. Walaupun jenggotnya putih itu, tapi kalau ada wanita cantik belum meneng, itu bisa masnai. Jalani. Nah, jadi ketika malaikat itu memberitahu kepada Maryam bahwa nanti kamu akan punya anak laki-laki, namanya ditentukan oleh Allah, yaitu Isa. Anak ini nanti akan menjadi orang yang terkemuka di dunia. Anak ini bisa berbicara, anak ini nanti jadi nabi, begini-begini. Kok iso? Bagaimana mungkin saya itu punya anak? Saya ini enggak pernah disentuh oleh
laki-laki manapun. Ya, sehingga kemudian dulu ada kasus di luar Jawa, seorang perempuan itu kemudian hamil, lalu kemudian tetangganya itu beda, kowe lah kok hamil? Maka jawabnya dia, aku ini hamil sebagaimana Maryam hamil. Datang kepadaku Jibril. Itu Jibril tonggonya atau siapa itu? Ngawur lah itu. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tentang pernyataan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat yaitu Isa itu dengan Roh Kudus. Nah ini, lo jangan dikira Nabi Isa yang lahir super begitu dengan pola yang berbeda dengan umumnya orang, lalu kemudian Bani Israel itu taati, murid setianya cuma 11. Halo, Hawariyun, murid setianya itu cuma 11. Dan Nabi Isa itu menjalankan misinya menjadi seorang nabi cuma 30 bulan. 3 bulan itu kan apa? Jadi 30 bulan itu ya 2,5 semester. 5 semester ya? 5 semester. 5 semester kok. Belum sampai S1. Kenapa? Dikejar-kejar. Siapa yang mengejar-ngejar Nabi Isa itu adalah yang membunuh Nabi Isa dan Nabi Zakaria, yaitu Herodes. Nah, sehingga kemudian Nabi Isa itu bukan apa? Bukan khianat melarikan diri, bukan. Tapi itu adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat, ada muridnya yaitu Yudas, yang dia tersebut itu setia kepada Nabi Isa, siap untuk diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, dan pada akhirnya kemudian dia disalib. Jadi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah dengan Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot itu. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Isa itu diancam. Nabi Isa itu diancam. Umurnya ya kira-kira baru 30. Ya, baru 30 kalau itu kemudian diangkat oleh Allah. Jadi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran akan tahu. Oleh karena itu pentingnya kita tersebut tahu landasannya. Bila ada orang yang ngomong bahwa yang disalib itu Nabi Isa, jadi pengumuman bahwa penginjil dunia hingga saat ini mereka itu ragu kalau yang disalib itu Nabi Isa. Mereka ragu itu. Mereka ragu hingga saat ini. Ya, coba kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, 158. Ya, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalna al-masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih, yaitu Isa putra Maryam. Kata mereka, Rasulullah, yang merupakan Rasul Allah.
Maka kemudian orang Yahudi itu untuk menutupi kebenciannya kepada Nabi Isa, lalu kemudian dimunculkanlah pasal bahwa Isa itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia. Kan gitu. Jadi ini ada ayat bikinan supaya Bani Israel yang lain itu nggak kurang-kurang. Lalu kemudian apa? Padahal kata Allah, wa ma qataluhu, tiadalah mereka membunuh Nabi Isa, wa ma sholabuhu, dan tidak pula mereka mensalibnya. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, walakin syubbihalahu, tetapi orang yang disalib itu adalah orang yang disamarkan oleh Allah lahum untuk mereka, disamarkan. Padahal itu adalah bukan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fihi, di dalam persoalan orang yang disalib itu, lafi syakkin, sungguh mereka di dalam keraguan, minhu darinya, malahum bihi min ilmin, mereka itu tidak memiliki dasar ilmu, ya, illa tiba'allah, melainkan mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan saja. Mereka menyangka itu koyoke Nabi Isa, ini koyoke Isa. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Padahal sangkaan itu innallahu la yughni minal haqqi syai'an. Sangkaan itu tidak akan pernah sampai kepada titik kebenaran. Paham ya? Oleh karena itu kita ibadah nggak boleh menggunakan sangkaan. Kita ibadah itu harus menggunakan ilmu. Paham ya? Oh, sujud itu kayak begini, anggap sujud sab'ah, anggota sujud itu 7. Harus menggunakan apa? Ilmu. Nggak boleh menggunakan sangkaan. Karena menggunakan sangkaan malah maka kemudian apa? Dia berpikir sujud lama lalu kemudian dijelosorkan apa itu? Sikunya ini kemudian dimelantai, datar begini. Akhirnya kemudian lama. Aku kalau sujud dengan begini, aku terasa khusyuk. Oh, itu salah. Paham ya? Orang itu ilmunya sangkaan-sangkaan, tapi kalau menggunakan ilmu, Rasul menyuruh untuk mengangkat kedua sikunya ini, ya, ketika sujud. Nah, jadi nggak boleh menggunakan sangkaan, nggak boleh praduga. Mari ini wudu itu juga menggunakan sangkaan, tidak berdasarkan ilmu. Ya, secara kabeh itu nantinya. Maka kemudian apa? Wa maqalaluhu yaqina, dan mereka tidaklah membunuh Isa itu yakinan, dengan yakin. Mereka tidak yakin itu yang dibunuh itu adalah Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah tersebut itu mengangkat dia Isa ilahi kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah itu azizan, maha perkasa, hakiman lagi maha bijaksana. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita mengikuti keyakinan mereka bahwa itu Isa itu disalib. Tidak, yang disalib itu adalah orang yang disamarkan oleh Allah. Paham ya? Nah, kemudian kembali lagi kepada ayat ini. Ini walaupun satu ayat, tapi penjabarannya kemana-mana ya. Ya. Tapi bukan ruwet. Hanya orang yang ketul yang ngomong ruwet itu. Ya, orang yang ketul bicara jadi nggak tajam jelas, lemot gitu. Selalu ada masalah ruwet koyok wajahnya ruwet. Nah, kemudian berikutnya adalah afakullama ja'akum rasul, maka apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul bima la tahwa anfusukum, dengan membawa sesuatu yang tidak disukai oleh diri kalian, istakbartum, lalu kemudian kalian menyombongkan diri, fafariqan, sehingga ada segolongan di antara rasul itu kadzdzabtum, yang kalian dustakan, wafariqan, dan ada segolongan para rasul itu taqtulun, yang kalian bunuh. Jadi sekali lagi, para nabi yang dibunuh, jadi seperti katakanlah Nabi Muhammad
Mereka membenci Nabi Muhammad, orang Yahudi Nasrani itu bukan karena Nabi Muhammad ini karena tidak segaris keturunan dari Bani Israel, bukan berarti kalau Nabi itu kalau dari kalangan Israel itu lalu kemudian mereka imani, tidak ada jaminan. Persoalannya mereka tersebut itu nggak percaya, bahkan mendustakan para nabi, mendustakan para rasul. Itu adalah dikarenakan apa yang dibawa oleh rasul nggak nyocokin nendeni atine. Itu aja sebetulnya, sehingga tidak kurang dari 300 nabi atau rasul dari kalangan Israel yang mereka bunuh podo-podo Bani Israel, tapi mereka membunuh para nabi sekitar lebih 300 para nabi atau para rasul. Itu disebutkan di dalam Ibnu Katsir. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau para nabi, para rasul itu kemudian didustakan ya oleh mereka, atau kemudian para nabi, para rasul mereka bunuh, ya kalau kemudian ada ustaz lalu kemudian dibenci oleh mereka, ya pantaslah, paham ya? Jadi kalau sekarang itu kemudian ada ustaz lalu kemudian mereka bunuh, ya wes kayak dia itu ya begitu itu, tidak usah kaget itu. Ya, pokoknya kalau tidak orang kafir, bukan orang Yahudi, ya PKI gitu aja kan? Ya sudah gitu. Ya, jadi kalau jenengan kepingin aman dari ancaman mereka, silakan lari ke kelompok mereka. Yang jelas mereka itu memusuhi orang-orang yang betul kepada Islamnya. Nah, makanya saya waspada. Kono wis masa hari, sampai masa apa? Nah, iya harus disiapkan itu. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wis salah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, tolong ada yang ingatkan esok ayat yang ke-88 ya. Pak Sugeng itu bagian sekretaris pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.